mengundang jemaat untuk bangkit berdiri. Aku hendak menyanyikan kasih setia Tuhan selama-lamanya. Hendak memperkenalkan kesetiaan-Mu dengan mulutku turun-temurun. Sebab kasih setiamu dibangun untuk selama-lamanya. Kesetiaan-Mu tegak seperti langit. Jemaat terkasih Kristus, hari ini adalah hari di mana kita kembali memperingati kematian Yesus di atas kayu salib. Kita memperingati karya penebusannya yang agung sebagai wujud nyata kasih Allah yang begitu besar bagi kita. Mari bersama-sama kita datang dengan penuh syukur. Kita ucapkan terima kasih kepada Tuhan. Kita agungkan, kita mau menyembah-Mu Tuhan.
dimahkotai sebagai pemenang. Kami mau meninggikan, Kau ditinggikan, Anak Tunggal Tuhan, Putra surga disalibkan, layak disembah. ya Tuhan, hanya Engkau yang layak kami sembah. Hanya Engkau yang layak kami tinggikan. Hanya Engkau yang mengasihi kami begitu besarnya Tuhan. Sampai Engkau rela menderita, memikul salib yang begitu berat, tercabik, terkoyak darah-Mu, hanya untuk menyelamatkan kami orang-orang yang berdosa, orang-orang yang tidak layak untuk menerima anugerah-Mu Tuhan. Oh Yesus, Putra Allah yang kudus, saat ini kami mau datang ke hadirat-Mu Tuhan. Kami mau kembali mengingat, kami mau kembali merenungkan, dan kami mau benar-benar hidup sesuai dengan apa yang Engkau mau, sesuai dengan pengorbanan Tuhan. Kami mau Tuhan, kami membawa hati kami untuk terbuka di hadapan Tuhan. Kami mau membawa hidup kami untuk diubahkan oleh Tuhan saat ini, di hari Jumat Agung ini Tuhan. Berkati kami Tuhan, biar melalui setiap ujian kami, biarlah melalui setiap firman yang akan kami dengarkan, ayat-ayat Alkitab yang akan kami bacakan, itu benar-benar melekat dalam hidup kami, benar-benar dapat kami hidupi hari demi hari kami, sehingga kami boleh terus serupa dengan gambar dan rupa-Mu Tuhan. Berkati ibadah ini Tuhan, berkati kami masing-masing di tempat ini maupun di rumah kami ataupun dimanapun kami berada. Tolong kami Tuhan, kami siap untuk datang ke hadirat-Mu. Haleluya, amin. Saya mengundang jemaat untuk kembali duduk. Saya mengajak kita untuk membawa diri kita di dalam keheningan. Sambil kita memejamkan mata kita, mari kita bawa diri kita datang ke hadirat Tuhan secara pribadi. Kita mau merenungkan karya penebusan Yesus yang Maha Agung. Kita mau tertunduk di hadapan Tuhan sambil memejamkan mata kita. Yesus Kristus, Allah kita, Dia mengambil seluruh bagian terburuk dalam diri kita, yaitu dosa kita yang seharusnya kita tanggung. Dia memikul dosa kita di atas kayu salib dengan tubuhnya yang tercabik, terkoyak, dan berlumuran dengan darah. Namun hanya karena kemurahan-Mu, masihkah kita hidup di dalam dosa? Masihkah kita berusaha untuk terus menjauh dari kasih-Nya? Seringkali, bahkan mungkin berulang kali, bahkan setiap hari kita terjatuh dan terjatuh lagi di dalam dosa yang sama. Sadarkah kita apa yang kita perbuat? Kita sudah menikam Yesus dengan pemberontakan kita. Kita meremukan Yesus dengan kejahatan kita. Yesus miskin supaya kita kaya. Yesus lemah supaya kita kuat. Bahkan Yesus mati supaya kita hidup. Dia menanggung segalanya karena begitu besarnya kasih-Nya untuk kita semua. Sungguh berharga kasih-Mu Tuhan, sungguh berharga salib-Mu.
bahwa di hati Tuhan dan di mata Tuhan hanya ada diri kita. Semua bukan karena kuat gagah kita, tapi hanya karena kemurahan Tuhan. Hatimu terukir namamu, di matamu terlukis wajahmu, bukan karena kuat gagahku, namun hanya karena kemurahan-Mu. Terkadang aku terjatuh, tak pernah lelah Kau hampiriku, memelukku dengan cinta-Mu. Betapa besar mulia kasih. Saya mengundang jemaat untuk bangkit berdiri. Bagimu Tuhan segala pujian, hormat kemuliaan, tiada terhilang. Salibmu Tuhan, sungguh berharga. Bagimu Tuhan segala pujian. Bagimu Tuhan segala pujian, hormat kemuliaan, tiada terhilang. Salibmu Tuhan, sungguh berharga Engkau, Yesus. Pada Tuhan Allah kami ada kesayangan dan keampunan, walaupun kami telah memberontak terhadap Dia dan tidak mendengarkan suara Tuhan Allah kami yang menyuruh kami hidup menurut hukum yang telah diberikannya kepada kami dengan perantaraan para nabi hamba-hambanya. Yesus disiksa dan disalibkan untuk menyelamatkan kita semua. Disiksa dan disalibkan akan mati. Engkau memberikan segalanya buat kami. Nyawa tidak Engkau sayangkan. Engkau memberikan segalanya buat kami. Yang berdosa, yang kotor, yang menjijikkan, yang terkutuk, yang tidak dapat menyelamatkan diri kami. Kami sombong, kami angkuh, kami merasa bahwa kami hebat. Kami merasa bahwa kami dapat menjalani hidup kami dengan kekuatan kami. Tapi Tuhan, inilah kami yang Engkau tebus, yang Engkau selamatkan.
Sungguh kami bersyukur memiliki Allah seperti Engkau yang begitu sabar dengan orang-orang yang angkuh dan yang terkutuk ini Tuhan. Ya Tuhan, biarlah di momen di mana kami boleh memperingati kematian-Mu, mengingatkan sekali lagi kepada kami untuk kami belajar mematikan keangkuhan kami, mematikan diri kami yang terbatas, mematikan kedagingan kami Tuhan, sehingga kami sungguh-sungguh memiliki hidup yang baru. Kami memiliki satu kemerdekaan di dalam Kristus, bukan karena kehebatan kami, bukan karena apa yang kami miliki, tetapi karena kematian-Mu Tuhan. Karena kematian-Mu yang mengajarkan kami bagaimana kami mematikan diri kami, kedagingan kami, keangkuhan kami. Ya Tuhan, kami mau belajar berjalan di dalam jalan salib-Mu Tuhan, di dalam kerendahan hati. Berikan kami hati yang demikian. Berikan kami hati yang takluk, yang tunduk sepenuhnya, yang submit betul-betul di bawah tangan Tuhan yang kuat. Sehingga kami tidak memegang tangan yang lain selain daripada tangan Tuhan yang kuat itu. Berkati kami Tuhan, kami sungguh bersyukur punya Allah seperti Engkau. Dan kami bersyukur untuk cinta-Mu yang luar biasa, besarnya, melampaui dari segala kelemahan dan keterbatasan kami, melampaui dari segala dosa dan ketidakberdayaan kami Tuhan. Sungguh kami bersyukur, Engkau Allah yang ajaib, yang luar biasa. Kami bersyukur bahwa Engkau mengampuni kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Janji pengampunan dosa kita diambil di dalam Roma pasal 5 ayat yang ke-18. Sebab itu sama seperti oleh satu pelanggaran semua orang beroleh penghukuman. Demikian pula oleh satu perbuatan kebenaran semua beroleh pembenaran untuk hidup. Mari jemaat Kristus, kita berikan penghormatan kita yang tertinggi kepada Tuhan kita Yesus Kristus yang sudah mengampuni kita, sudah menganugerahkan pengampunan itu kepada kita manusia-manusia yang tidak layak. Mari kita bersama-sama katakan kepada Tuhan, ya Tuhan Allah kami bersyukur untuk semua karya-Mu di atas kayu salib.
Sebab itu, jadilah penurut-penurut hal Allah, seperti anak-anak yang kekasih, dan hiduplah di dalam kasih sebagaimana Kristus Yesus telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Itulah petunjuk hidup baru kita yang diambil dari Efesus 5 ayat 1 dan 2. Mari bersama-sama dengan gereja dari segala abad dan tepat kita mengikrarkan pengakuan kita seturut dengan pengakuan iman rasuli. Hendaklah masing-masing berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat, saya persilakan untuk kembali duduk. Paduan suara Sanctus dari GKI Cibubur akan mempersembahkan pujian untuk Tuhan dan juga akan menolong kita untuk mempersiapkan diri kita mendengarkan firman Allah. Naikkan pujian, mempersiapkan hati kita untuk masuk dalam renungan firman. Udah? Ready? Oke. Salam sejahtera jemaat GKI Cibubur yang terkasih. Shalom. Izin ya, supaya lebih leluasa.
Saya lupa kapan terakhir kali saya di sini khotbah. Waktu itu tentu masih belum di tempat yang baru ini ya. Rasanya sudah lama sekali, udah belasan tahun. Waktu itu saya masih pelayanan di GKI Greenfield sebelum saya kemudian berangkat untuk pelayanan ke tempat yang lain. Masih tetap di GKI tapi sudah belasan tahun pastinya. Dan dalam waktu ini bersyukur GKI Cibubur boleh terus berkembang, boleh bertumbuh. Mungkin sudah ada yang baru bergabung, ada yang mungkin masih ingat saya, ada yang belum kenal. Sama seperti saya juga masih banyak belum mengenal saudara. Tapi saya senang pagi ini bisa bersama-sama beribadah di dalam peringatan Jumat Agung ini bersama jemaat di sini. Terutama juga bisa berjumpa lagi dengan rekan hamba Tuhan Pak Tatang dan Semu. Dan juga dengan rekan-rekan yang lain saudara. Ya. Saudara, hari ini kita mengarahkan hati kepada Kristus. Kita peringati akan pengorbanannya, kematiannya bagi kita sekalian. Dan doa saya semoga kita semua semakin mengenal akan kasih-Nya yang tak terhingga, yang tak bersyarat itu. Dan boleh meresponsnya juga dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa, kita minta Tuhan menyertai dan menolong kita sekalian. Tuhan, kami sungguh bersyukur kepadamu hari ini. Kami boleh diizinkan bersama-sama lagi beribadah. Di momen yang begitu spesial, yang begitu penting, mengingat akan karya pengorbananmu, keselamatan yang Tuhan sudah kerjakan tatkala Engkau naik ke atas kayu salib, mati bagi kami. Tuhan, sebentar kami akan bersama-sama merenungkan firman-Mu. Teduhkanlah kiranya hati kami, di tengah mungkin pergumulan yang kami alami masing-masing, di tengah kesulitan tantangan yang kami hadapi, yang mungkin orang tidak tahu, tetapi Tuhan Engkau melihat semua itu. Dan biarlah kami boleh saat ini Tuhan, mengarahkan hati kepada Tuhan yang jauh lebih dahsyat, yang jauh lebih mampu, yang mengasihi kami, lebih besar daripada segala persoalan kami. Kiranya firman-Mu boleh menguatkan hati kami. Tolong hamba-Mu yang menyampaikan dan setiap kami yang boleh mendengarkan supaya kami diberkati lewat perenungan firman pada pagi ini. Engkau ada bersama-sama dengan kami, Roh Kudus bekerja dengan leluasa, memberkati setiap yang sudah hadir maupun juga yang sedang mengikuti ibadah ini secara live stream. Kami serahkan dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersama-sama. Amin. Jemaat dikasih Tuhan, saya ajak kita bersama membuka lebih dahulu satu bagian firman yang saya ambil dari kitab Efesus pasal yang ketiga. Kita lihat bersama-sama ayat yang ke-18 dan yang ke-19. Efesus pasalnya yang ketiga. Kalau sudah menemukan, mari kita bersama-sama kita simak, saya bacakan demikian firman Tuhan. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus. Dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Selamat bahagialah kita yang boleh menyimak firman Tuhan ini, menyimpan di hati dan melakukannya. Ada sebuah kisah saudara yang terjadi di masa revolusi Prancis. Waktu itu ada banyak orang yang dihukum mati dan dengan cara digantung. Ketika itu saudara ada seorang bapak ditangkap lalu kemudian dia dimasukkan ke dalam tahanan. Tahanan yang ada di bawah tanah. Saat dia berjalan-jalan di bawah tanah itu saudara sekalian di tahanan itu, dia melihat ada banyak orang juga yang ditangkap. Tiba-tiba matanya terpusat pada satu sosok anak muda. Dan ketika dia mulai memperhatikannya dengan seksama, anak muda yang sedang tertidur lelap itu ternyata adalah anaknya yang juga sudah ditangkap dan dimasukkan ke dalam penjara bawah tanah itu. Saudara sekalian, si bapak itu begitu khawatir akan keadaan anaknya. Jangan-jangan kalau kemudian anaknya juga harus
ditangkap, dieksekusi, digantung. Lalu dia berpikir dengan keras bagaimana caranya supaya bisa menolong anaknya ini keluar, saudara. Lalu terpikirlah dia sebuah ide, saudara. Yaitu apa? Nanti pada waktu nama si anak itu dipanggil, si bapak ini akan berdiri, maju, dan menggantikan si anak itu. Karena kebetulan nama mereka berdua itu mirip, saudara. Ya, terutama marganya juga sama. Dan betul sekali, saudara, pada waktu itu kemudian tidak lama prajurit kemudian memanggil nama si anak itu. Lalu si bapak ini kemudian berdiri, berjalan menuju kepada prajurit atau algojo yang akan mengeksekusi. Dan hari itu si ayah menggantikan anaknya. Dia dieksekusi, digantung, dan anaknya kemudian bisa dibebaskan keluar dari penjara. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, itulah sebenarnya yang Yesus sudah kerjakan bagi saudara dan saya. Ketika dia mati disalibkan, menggantikan kita yang seharusnya binasa, saudara. Setiap kali, saudara, kalau kita memandang salib Kristus, saudara. Apa yang kita lihat di situ, saudara? Apa yang kita rasakan, saudara? Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, apa makna salib bagi kita? Bagi sebagian orang, salib adalah sesuatu yang dirasa tidak masuk akal. Salib adalah sesuatu bagi orang Yahudi adalah sebuah kebodohan. Bagi orang Yunani dikatakan adalah sebuah batu sandungan. Itulah yang Paulus katakan dalam 1 Korintus 1 ayat 23, saudara. Dan saya kalau kita lihat perhatikan sampai hari ini, saudara, demikian kita bisa menyaksikan begitu banyak orang yang masih menganggap salib adalah sesuatu yang tidak masuk akal. Mereka bisa mencemoohnya, mereka bisa menghina, mengejeknya, saudara. Bagaimanakah mungkin menurut pikiran mereka bahwa Tuhan, anak Allah itu bisa mati? Bagaimana mungkin katanya juru selamat, tetapi dia harus disalibkan di atas kayu salib, saudara. Namun saudara, bagi pikiran logika manusia, boleh saja itu tidak masuk akal. Tetapi sesungguhnya itu melampaui logika manusia. Allah yang tidak terbatas, yang dapat melakukan sesuatu juga secara tidak terbatas. Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Dan itulah yang dia lakukan ketika datang ke dalam dunia, saudara. Saudara, Yesus mati bagi kita bukanlah kebetulan. Jauh sebelumnya, saudara, kalau kita perhatikan di dalam perjanjian lama, dalam nubuatan Yesaya pasal 53, saudara, kira-kira itu sekitar 750 tahun sebelum Masehi, ia telah menubuatkan akan datang seorang Mesias yang diurapi itu, yang kita kemudian tahu itu adalah Yesus juru selamat. Dikatakan apa, saudara sekalian? Dikatakan bahwa dialah tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakannya kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Itulah yang dituliskannya di dalam pasal 53 ayat yang kelima. Sebuah gambaran bahwa Sang Mesias itu akan menderita. Akan mengalami segala siksa aniaya. Bahkan mati menanggung dosa dan salah kita, saudara. Saudara, seorang penginjil besar di abad ke-20, almarhum Billy Graham, dia pernah mengatakan, setiap kali kita memandang salib Kristus, kita diingatkan akan ada dua hal. Apa itu, saudara? Yang pertama, lambang salib mengingatkan bahwa saudara dan saya adalah orang-orang berdosa yang hanya pantas dibinasakan oleh Allah. Semua kita, saudara, sekali lagi semua kita tidak ada yang terkecuali adalah orang-orang berdosa. Mungkin, saudara, ketika kita membandingkan diri kita dengan orang lain, kita bisa berkata, aku lebih baik dari dia. Mungkin di hadapan manusia, kita bisa dianggap sebagai orang yang sudah saleh. Tetapi saudara, apakah demikian? Tidak sama sekali. Di hadapan Allah, maaf kalau saya boleh katakan, itu nol besar. Kita manusia yang berdosa. Yesaya pasal 64 ayat yang ke-6 mengatakan apa, saudara? Demikianlah kami sekalian seperti seorang najis dan segala kesalahan kami seperti kain kotor. Kami sekalian menjadi layu seperti daun dan kami lenyap oleh kejahatan kami seperti daun dilenyapkan oleh angin. Sudah perhatikan kalimat ini
disampaikan oleh siapa? Nabi Yesaya. Seorang nabi Tuhan. Dia dengan rendah hati mengaku dan mengatakan bahwa segala kesalahan kami itu seperti kain kotor, saudara sekalian. Saudara sekalian, dia lebih baik dari kita tentunya. Dia lebih dekat dengan Tuhan daripada kita. Dia lebih saleh, saudara sekalian. Tetapi toh demikian, dia mengatakan apa? Segala kesalahan kami seperti kain kotor, saudara sekalian. Tidak ada yang bisa dibanggakan. Tidak ada yang bisa kita rasakan bangga, saudara sekalian. Saudara, karena itulah maka kita harus menyadari saya dan saudara kita adalah orang berdosa. Siapakah saya? Siapakah Franz Lee, saudara? Seharusnya dia adalah orang yang harus digantung. Siapakah Tatang, saudara? Dia juga harusnya digantung. Siapakah Laura? Dia juga harusnya digantung, saudara sekalian. Semua kita, saudara. Tidak ada yang terkecuali. Kita orang berdosa. Tetapi saudara, tidak berhenti di situ. Pendeta Billy Graham mengatakan yang kedua, saudara sekalian. Waktu kita memandang salib Kristus itu, saudara sekalian. Kita melihat ada sesuatu yang jauh lebih penting lagi, saudara. Selain kita adalah orang berdosa, dikatakan apa, saudara-saudara? Dikatakan bahwa sesungguhnya disitulah kita diingatkan akan apa? Kasih Allah. Adanya kasih Kristus, saudara. Saya yang kotor, yang tidak layak. Tetapi saya dikasihi. Saya mungkin bukan orang sekolahan. Saya mungkin tidak tahu banyak hal. Itu tidak apa-apa. Asalkan saudara sekalian kita tahu akan kasih Tuhan. Anda mungkin bukan orang kaya. Bisa jadi Anda mungkin bukanlah siapa-siapa. Anda mungkin tidaklah terkenal. Sama seperti saya. Tetapi asalkan kita tahu satu hal, saudara. Yaitu bahwa ada Tuhan mengasihi kita. Itu cukup, saudara sekalian. Kita boleh kehilangan banyak hal dalam dunia ini. Kita boleh tidak punya banyak hal, saudara. Tetapi jangan sampai kita tidak memiliki kasih Kristus, saudara. Kira-kira saudara ingat 6 bulan yang lalu. Saya mengalami sebuah insiden, saudara. Ya, saya terjatuh, kedua tangan saya mengalami fracture di pergelangan, saudara. Dan dokter meminta supaya dijalankan aja operasi. Sebelah kiri operasi, sebelah kanan digips, saudara. Singkat cerita, waktu setelah selesai operasi, saudara, saya kemudian malam itu dibawa kembali ke ruang operasi, ke kamar, saudara. Entah jam berapa, mungkin tengah malam waktu itu saya terbangun. Ya, yang pertama yang saya ingin lihat adalah tangan saya tentunya. Saya menoleh ke sebelah kanan, saya melihat tangan sebelah kanan sudah digips, saudara. Ya, sudah digips. Saya tahu persis karena saya masih bisa menggerakkannya. Saya bisa mengangkatnya, saudara. Oh, syukur ini kondisinya lagi digips, saudara. Baru pertama kali saya seumur-umur dioperasi dan tangan digips. Lalu kemudian saudara saya lihat lagi noleh ke sebelah kiri. Mana tangan kiri? Perasaan saya waktu itu, saudara. Tangan saya yang kiri ini begitu dekat di dada, ya, dalam kondisi seperti lagi tegak gitu ya, berdiri begitu. Itu yang saya rasakan. Tapi pada waktu saya menoleh, saya kaget. Karena ya itu badan saya rata begitu. Ya, saya tertutup dengan selimut. Jadi saya buka, saya coba untuk melihat, nggak ada tangan saya, saudara. Saya kaget saya. Itu pertama kali saya merasa sepertinya tangan kiri saya hilang gitu ya. Lalu saya kaget, saya coba di mana ya. Saya sempat kemudian menoleh lagi sebelah kiri. Baru saya sadar, ternyata tangan yang di kiri yang habis operasi itu sudah terbujur keluar dari ranjang, ada di sebelah kiri ya, dengan posisi seperti ini, saudara. Kenapa? Karena tangan dibius. Jadi saya tidak rasakan apa-apa. Baal. Saya tidak punya kendali, tidak bisa lagi menggerakkan tangan saya sama sekali, dan itu kali pertama saya merasakan ada bagian tubuh saya yang di luar kendali saya. Seakan-akan terpisah dari diri saya. Tapi kemudian malam itu saya berpikir merasakan ada sesuatu pelajaran yang saya dapatkan. Seakan-akan Tuhan mau berkata begini, ya. Kalau ini saja saya bisa rasakan, saya sudah tidak bisa lagi rasakan tangan, saya sudah tidak lagi bisa mengendalikannya. Bagaimana kalau kemudian satu hari saya dipanggil pulang oleh Tuhan, saudara. Maka saat itu saya tidak hanya kehilangan kendali atas tangan, tetapi seluruh anggota tubuh, tangan, kaki, ya, semuanya itu akan lepas dari
kendali saya. Dengan kata lain, saya akan kehilangan tubuh jasmani saya. Ketika itu terpisah dari jiwa saya. Saya akan kehilangan bukan hanya tubuh saya, tapi kehilangan juga semua yang saya miliki. Semua harta atau kekayaan yang saya miliki akan saya tinggalkan, akan saya lepaskan. Semua akan pergi dari saya. Lalu saya berpikir ada satu hal yang tidak boleh kita tinggalkan atau kita hilang dari diri kita. Yaitu apa? Tuhan yang mengasihi kita, saudara. Semua itu akan berlalu yang kita miliki. Tetapi pertanyaannya, apakah kita masih memiliki Tuhan kasih-Nya? Itu yang tidak boleh kita lupakan. Saudara yang kasih dalam Tuhan, selama kita hidup dalam dunia, kita bisa mungkin mengalami, saudara, ada banyak kehilangan-kehilangan itu. Selama kita hidup di dalam dunia, kita bisa juga mengalami banyak tantangan, kesulitan, pergumulan, masalah. Kita bisa mungkin mengalami ada begitu banyak kesakitan, saudara sekalian. Tetapi saudara-saudara, satu hal, ingatlah, apapun yang terjadi, jangan takut. Sebab Tuhan mengasihi saudara dan saya. Itulah sesungguhnya yang diminta oleh Rasul Paulus untuk kita hayati, untuk kita sadari, saudara sekalian. Yaitu kasih Kristus, saudara. Kasih, bicara mengenai kasih, saudara sekalian. Tentu ini bukan hanya sekedar kasih yang ada di mulut bibir. Bukan cuma sekedar kata-kata, bukan cuma sekedar omongan, saudara. Kalau kita sudah mengalami kasih itu, kita akan menyadari betapa indahnya kasih itu. Betapa luar biasanya, saudara. Coba kita ingat pengalaman kita ya. Waktu kita jatuh cinta, waktu kita ada merasakan perasaan love itu di hati kita. Rasanya kita tuh terbakar, saudara ya. Rasanya itu kita bisa begitu bersemangat, begitu bergairah, saudara-saudara ya. Saudara pasti pernah mengalami seperti itu, bukan? Demikian juga, saudara sekalian, dengan kasih kita kepada Tuhan. Apakah kita masih ingat ketika kita baru-baru pertama percaya Tuhan, baru-baru kita bertobat, baru-baru kita diselamatkan, baru-baru kita lahir baru, ngalami lahir baru, saudara sekalian. Itu begitu indah, saudara. Kalau saya ingat-ingat waktu pertama kali, saudara sekalian, saya diselamatkan atau saya mengalami kelahiran baru, itu indah luar biasa. SMP kelas 2, naik kelas 2. Saya ikut sebuah retreat yang sempat saya itu gak mau ikut sebenarnya, saudara. Tapi malam sebelum berangkat, saudara sekalian, entah bagaimana tiba-tiba saya mengatakan kepada koko saya waktu itu, saya ingat, iya saya mau ikut. Padahal saya ini anak yang pemalu sekali, saudara, pada waktu itu. Kalau ada tamu datang ke rumah itu, saya selalu itu menyembunyikan diri ya. Saya masuk ke kamar, bahkan saya pernah ingat saya masuk ke kolong ranjang, saudara ya. Saya itu pemalu, saya itu gak pernah ke gereja, jadi saya gak ngerti itu gereja seperti apa. Tapi saya waktu itu diajak, entah bagaimana waktu itu saya di persimpangan jalan di masa ketika masa menuju remaja, puber begitu, saudara sekalian. Ada banyak hal-hal buruk di sekitar saya yang saya saksikan. Tapi saudara, hari itu saya gak tahu digerakkan, mau, saudara. Akhirnya saya mengatakan oke, malam itu kemudian saya dan koko saya pergi ke gereja, nginap di situ dan besok pagi kami berangkat, saudara ya, ke Parapat waktu itu ya. Karena saya dari Medan, saudara, kami ikut ibadah di situ. Nah, pulang dari sana, saudara, saya ingat. Tiba-tiba hidup saya berubah, saudara ya. Wah, hidup saya begitu berubah. Yang tadinya saya nggak ke gereja, saya jadi ke gereja. Tiap minggu saya ke gereja. Ke gereja itu, saudara sekalian tahu, dari pagi itu saya udah ngajar sekolah minggu ya. 3 bulan ke gereja, saya kemudian dibaptis, saudara ya. Lalu kemudian setelah itu saya mengajar sekolah minggu, masih umur 14. Saya dibaptis itu adalah waktu itu remaja yang paling muda yang pernah dibaptis. Karena waktu itu gembalanya kira saya udah SMA atau sudah kuliah begitu ya. Jadi saya penampilan dulu itu agak boros, saudara ya. Sangat apa sekali ketuaan begitu. Jadi teman-teman tuh pernah ya, teman-teman koko-koko saya kan pada kuliah udah kerja kan. Sekali dia bonceng saya gitu naik kendaraan. Dia tanya, sudah tingkat berapa sekarang? Saya bilang saya baru kelas 2. Oh, tingkat 2 ya, dia kira begitu kan. Dia kira saya sudah anak kuliahan. Padahal saya masih baru kelas 2 SMP. Jadi saya masih ingat waktu itu, saudara sekalian, saya hampir saja batal untuk baptis. Karena 1 minggu menjelang dibaptis baru gereja tahu umur saya baru 14 tahun. Ya, pada waktu itu mungkin paling sedikit 16 gitu kira-kira ya. Jadi ini belum bisa. Waduh, saya sedih. Saya masih ingat saya masuk ke gereja, saya berlutut, saya berdoa, Tuhan, saya rindu sekali jadi orang Kristen. Akhirnya entah bagaimana kemudian saya ditelepon, saudara. Ya, berapa hari sebelumnya, ya udah kamu siap-siap
kamu ke gereja, ya, kamu akan dibaptiskan hari Minggu. Nah sejak itu saudara saya ngalamin luar biasa bagaimana Tuhan mengubah saya. Ya, pagi-pagi saya ngajar sekolah minggu jam 8, lalu jam 10 kita ada ibadah kebaktian umum. Lalu kemudian pulang ke rumah siang hari jam 3, sebelum jam 3, jam 2 saya udah datang ke gereja karena ada persekutuan muda-mudi di jam 3 sore. Lalu setelah selesai itu saudara sekalian kami kemudian makan sebentar untuk kemudian nanti malam sore berangkat lagi ke pos kilometer 12,5. Ya di Kampung Lalang pada waktu itu. Lalu kemudian kita melayani sekolah minggu di situ kira-kira sekitar jam 7, selesai kira-kira jam 8. Habis itu lagi dilanjutkan dengan ibadah malam di situ untuk pos PI yang ada di sana. Itu sepanjang hari setiap minggu demikian sampai saya masuk seminari saudara sekalian. Ya, tidak pernah ada satu hari Minggu saya itu malas. Aduh rasanya malas gak mau ke gereja. Gak pernah saudara sekalian. Selama 7 tahun itu. Oh salah, dari kelas 14, bukan 7 tahun. Dari 14 sampai saya umur, kira-kira 20 saya masuk seminari saudara. Kurang 6-7 tahun saudara. Selama itu saudara, saya tidak pernah absen ke gereja. Hanya kecuali 2 kali. Pertama saya sakit, yang kali kedua waktu itu ada kemudian saya diminta oleh sekolah, mewakili sekolah. Kami ada tim 3 orang mengikuti perlombaan saudara sekalian. Hanya 2 kali itu saudara. Itu setiap minggu demikian. Lalu kemudian hari Rabu ada doa malam di gereja. Hari Kamis ada ngajar sekolah minggu lagi saudara di pos yang lain. Hari Sabtu itu ada persekutuan muda-mudi. Hari Minggu seperti yang saya dikatakan. Sepanjang minggu seperti itu. Dan tidak pernah rasa jenuh, tidak pernah malas. Kenapa saudara? Setelah itu saya kemudian berpikir, kok bisa ya? Saudara ada banyak orang kalau ke hari Minggu karena aduh malaslah ke gereja. Hari ini mungkin ada orang berpikir ibadah. Udah deh, udah kebiasaan online aja deh live streaming. Sorry, tidak selalu begitu, mungkin karena kurang sehat atau ada sesuatu hal kita bisa mengerti. Tetapi saudara sekalian ada banyak orang, ada punya kesempatan tapi mereka melewatkannya. Tetapi apa yang membuat saya bisa dengan senang hati melakukan itu? Kasih Kristus. Tidak ada yang lain saudara. Karena kasih Tuhan itu begitu saya rasakan saudara. Saya yang seharusnya itu binasa saudara. Saya ingat waktu kelas 2 SMP kalau saya nggak ditangkap Tuhan, hidup saya itu udah rusak saudara. Kalau saya nggak dimenangkan Tuhan, saya nggak tahu lagi seperti apa saudara. Saya harus menceritakan ini panjang saudara. Ya, kita nggak ada waktu. Tapi saya mengatakan betapa Tuhan itu baik. Disitulah saya mengalami bagaimana Kristus mengasihi saya saudara. Demikianlah yang Paulus katakan. Ya, aku berdoa supaya kamu mengenal betapa apa saudara sekalian lebarnya kasih Kristus, betapa apa panjangnya kasih Kristus, betapa apa saudara saya tingginya kasih Kristus dan betapa dalamnya kasih Kristus saudara. Saudara ada 4 dimensi. Mungkin kalau kita boleh katakan seperti itu, kasih Tuhan bagi kita. Yang pertama saudara dikatakan dimensi pertama adalah lebarnya. Kasih Kristus dinyatakan bagi kita di atas kayu salib dengan merangkul semua orang. Kasihnya, keselamatannya untuk semua manusia saudara. Tuhan menawarkan itu saudara. Di segala tempat, di setiap kota, pedalaman yang tinggal di pulau, benua, kaya, miskin, tua, muda. Tidak ada yang terkecuali saudara. Kadang-kadang dalam kehidupan ini kita bisa terkotak-kotak karena masalah sara misalnya. Ya suku, agama, ras, antar golongan. Tapi kasih Kristus tidak mengenal sara. Apapun sukumu, apapun agama kepercayaanmu yang dulu, apapun mungkin latar belakangmu. Tapi kasih Tuhan itu menjangkau. Kasih Kristus itu merangkul semua orang saudara sekalian. Itulah lebarnya kasih Tuhan. Yang kedua saudara, panjangnya. Panjangnya kasih Kristus itu begitu panjang tak dapat diukur. Bahtera Nuh saudara sekalian itu adalah bahtera yang panjang sekali, yang amat besar. Tetapi ada ukurannya. Sungai Kapuas, orang bilang sungai yang terpanjang di Indonesia. Kurang lebih 1143 km, tapi masih bisa diukur. Sungai Nil terpanjang di dunia, melewati 11 negara. Panjangnya 6.650 km, juga masih diukur, bisa saudara. Tetapi kasih Kristus tidak dapat diukur saudara sekalian. Begitu panjang, dia mungkin saudara merasa berpikir, oh aku selama ini jalan udah terlalu jauh meninggalkan Tuhan. Tetapi saudara saya ingin mengatakan, kasih Tuhan masih menjangkaumu. Kasih Tuhan lebih panjang daripada yang telah kamu jalani saudara sekalian. Ia ingin menuntunmu pulang kembali. Kalau engkau merasa selama ini sudah begitu jauh, Tuhan ingin membawamu pulang kembali. Karena apa saudara? Karena kasih Kristus sanggup menjangkaumu dimanapun kau berada. Yang ketiga saudara,
kasih Tuhan dikatakan begitu tinggi saudara. Kasih Kristus begitu tinggi sampai mencapai surga saudara. Menggapai tata Allah saudara. Saudara, para astronot dan juga kosmonot katanya sudah berhasil ya melalang buana terbang begitu tinggi ke angkasa saudara. Tapi toh mereka belum pernah bisa mencapai surga saudara. Manusia bisa menumpuk amal kebaikan sebanyak-banyaknya supaya bisa menjangkau surga, supaya bisa masuk surga saudara sekalian. Tetapi semuanya itu tidak mungkin bisa mencapai tahta Allah saudara. Tetapi hanya ada satu jalan untuk mencapai tahta Allah saudara, yaitu apa? Lewat kasih Kristus saudara sekalian. Ialah satu-satunya yang mampu membuka pintu surga, dan ia sendiri bahkan setelah turun dari surga ke dalam dunia, agar kita yang berdosa bisa mencapai surga itu saudara sekalian. Dan yang keempat saudara sekalian, kasih Kristus itu begitu dalam saudara. Tadi saya sudah mengatakan bahwa kita semua orang yang berdosa. Kita telah tenggelam begitu dalam di dalam lumpur dosa saudara sekalian. Masing-masing kita punya versinya, masing-masing kita punya kegagalan, masing-masing kita punya masa lalunya, apapun itu saudara sekalian. Tetapi saudara saya mengatakan bahwa kasih Kristus begitu dalam, ia mengasihi saudara dan saya, bahkan memberikan nyawanya, memberikan hidupnya bagi kita sekalian. Saudara, kalau saudara ingin tahu sejauh mana dalamnya kasih Anda pada seseorang, coba ingatlah atau coba ukurlah seberapa Anda rela berkorban bagi orang itu. Betul saudara? Kalau saudara mengatakan aku mengasihimu, bagaimana ukurnya, bagaimana taunya? Saudara coba Anda ingat atau Anda pikirkan sejauh mana Anda bisa berkorban bagi dia. Ada orang tua yang rela untuk menjual rumah supaya bisa menyekolahkan anak. Itu adalah kasih yang diukur ke pengorbanan. Ada ibu-ibu yang harus terbangun tiap malam ya dari tidur lelapnya supaya bisa menyusui anaknya walaupun dia sudah ngantuk, udah capek saudara. Itu pengorbanan, bukti kasihnya kepada si anak itu. Saudara, Anda bisa mengatakan sejauh mana Anda mengasihi, coba Anda pikirkan seberapa Anda rela berkorban. Ketika Anda bisa mengatakan aku mengasihi gereja, aku mengasihi pelayanan, mungkin hari ini Anda juga boleh berpikir, oh, adakah sesuatu yang telah Anda kerjakan atau lakukan? Misalnya saudara. Ya, saudara, ketika Anda mengatakan aku mengasihi Tuhan, sejauh manakah Anda sudah berbuat bagi Tuhan? Tapi ketika Anda bertanya, Tuhan, sejauh mana Engkau mengasihiku? Mungkin Tuhan berkata, lihatlah anakku. Ketika kita melihat dia di atas kayu salib, dia akan mengatakan, inilah yang telah kuperbuat bagimu. Dia mengulurkan kedua tangannya yang berlubang paku. Inilah karena aku telah mengasihimu. Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, saya bersyukur. Tadi saya cerita sedikit tentang pengalaman saya ketika terjadi eksiden saya terjatuh. Saya gak bisa ngapa-ngapain saudara. Selama berapa bulan itu betul-betul gak bisa ngapa-ngapain. Sengsara pertama kali dalam hidup saudara saya gak bisa gunakan tangan saya. Untuk ngangkat gelas aja tidak bisa. Untuk nyendok aja makannya pun gak bisa saudara sekalian. Mau mandi juga gak bisa. Buka baju gak bisa saudara. Tapi saudara, di balik itu saya juga ada sebuah pengalaman yang indah. Disitulah saya merasakan bagaimana seorang wanita yang mendampingi saya selama belasan tahun. Begitu care, begitu peduli. Dan dialah yang merawat. Dia mandikan saya, dia kasih makan saya. Dia repot segala sesuatu dia urus. Dan tidak pernah ada keluhan apapun. Itulah kasih pengorbanannya saudara. Saya bersyukur dan dia adalah istri saya. Saudara sekalian kasih dalam Tuhan Yesus. Itulah yang Tuhan juga lakukan. Di titik terberat dalam hidupmu, engkau mungkin merasakan seperti tidak dikasih, tidak merasakan dihargai, tetapi pandanglah pada salib Kristus. Di situ Tuhan mengatakan, sekalipun ayahku dan ibuku, ya kata firman Tuhan, meninggalkan aku, tetapi Tuhan tidak meninggalkan. Bayangkan saudara, ayah, ibu, orang tua pun bisa mungkin melupakan kita, tapi Tuhan tidak. Dapatkah seorang wanita muda melupakan bayi yang dikasihinya? Sekalipun dapat, aku sekali-sekali tidak akan melupakan engkau. Demikian firman Tuhan. Saudara, kasih Tuhan begitu dalam dengan rela berkorban. Inilah Allah yang kusembah. Inilah Tuhan yang kita percaya Tuhan. Saudara, Alkitab berkata Allah adalah kasih. Bagaimanakah kita bisa melihat atau mengerti kasih Tuhan? Kalau dia hanya Allah yang duduk nun jauh di atas sana. Yang katanya maha kuasa. Tetapi dia tidak pernah merasakan apa
yang kita rasakan. Tapi justru saudara sekalian, hari ini kita punya Tuhan yang betul adalah kasih adanya. Tidak ada di tempat lain saudara bisa temukan Tuhan yang seperti ini saudara. Yang dikatakan Alkitab, Dia yang duduk di atas tahta yang maha tinggi, yang maha kuasa, tetapi Dia berkenan untuk mengosongkan dirinya, mengambil rupa seorang hamba, datang ke dalam dunia, bahkan Dia mati di atas kayu salib. Itu yang dalam istilah Alkitab dikatakan yaitu inkarnasi saudara. Kenosis, mengosongkan dirinya. Itulah kasih Tuhan yang sedemikian dahsyat saudara. Saudara, kalau kasih manusia kita bisa tersentuh dengan cerita misalnya ada Romeo and Juliet. Atau mungkin juga ada kisah tentang Sampai Engtai. Atau ada kisah tentang seorang raja yang bersedia turun tahta untuk menikah dengan seorang wanita biasa saudara. Itu mengharukan, itu cinta yang begitu indah, begitu menggugah hati. Tetapi saudara sekalian, lebih daripada semua itu saudara sekalian, waktu kita mengertikan kasih Tuhan, jauh lebih luar biasa lagi. Kasih Allah ditunjukkan dengan Dia rela turun dari surga mulia ke dalam dunia untuk saudara dan saya, bahkan mati bagi kita sekalian saudara. Saudara sekalian, itulah yang membuat kemudian seorang yang bernama Petrus yang telah menyangkalnya 3 kali untuk kemudian sadar dan bertobat. Ingat kisah ketika di tepi Danau Galilea. Setelah Yesus kemudian bangkit dari kematian, Yesus datang menjumpai murid-muridnya. Dan di tepi Danau Galilea itu dia berbicara dengan Simon Petrus saudara. Saudara tahu Danau Galilea? Saya berkesempatan beberapa kali waktu di Israel. Saya waktu ada di tepi Danau Galilea, saya ingat kisah ini dan begitu saya resapi. Begitu indah, bayangkan percakapannya begitu pribadi, begitu dalam, begitu menyentuh hati. Waktu Yesus kemudian bertanya kepada Simon Petrus, Simon Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Saudara, Yesus tidak bertanya kepada Petrus apa? Simon, mengapa engkau menyangkalku? Hai Petrus, bukankah engkau sudah berjanji untuk tetap setia padaku? Mengapa engkau begitu lemah? Di mana imanmu? Tidak saudara. Yesus tidak menghakimi. Yesus tidak menyalahkannya apa-apa. Yesus cuma tanya, apakah engkau mengasihiku? Hari ini saudara mungkin juga sama. Tuhan bicara kepada kita masing-masing. Dia panggil nama kita satu persatu. Izinkan Dia bertanya, apakah engkau mengasihiku? Mungkin saudara pernah gagal, mengecewakan. Tetapi saudara, perjalanan iman yang berhasil bukannya tidak pernah jatuh. Bukannya tidak pernah gagal. Perjalanan ikut Tuhan yang berhasil adalah setiap kali engkau jatuh, engkau bangkit lagi. Setiap kali engkau gagal, engkau coba lagi saudara. Dan jangan pernah berhenti. Karena Tuhan tetap mengasihimu. Apapun yang terjadi. Kasih Tuhan tidak seperti kasih manusia. Kamu udah salah berapa kali, udah gak bisa lagi. Kamu gak ketolongan lagi, gak ada harapan. Tuhan tidak pernah ngomong seperti itu. Selalu ada kesempatan. Walaupun ada juga ganjaran. Saudara harus mengalami konsekuensinya. Saudara harus mengalami sakitnya. Kesalahan yang diakibatkan oleh perbuatan saudara. Tetapi saudara, itu tidak mengurangi 1 inci pun kasih Tuhan padamu. Karena kasih Kristus itu kasih yang tidak bersyarat. Unconditional. Dia mengasihi saudara dan saya bukan karena kita sudah baik. Bukan karena kita sudah benar. Alkitab berkata dengan jelas, pada waktu kita masih lemah, Kristus sudah mati bagi kita orang berdosa. Pada waktu kita masih musuhnya Tuhan, Ia sudah mati berkorban bagi kita. Waktu kita masih berdosa, Dia sudah mengasihi kita, saudara. Dan kasihnya terus berlanjut, saudara. Saudara, karena itulah maka sejarah gereja mencatat, ketika Petrus betul-betul mengerti, menghayati kasih Tuhan ini, dia menjadi seorang Petrus yang berubah. Seorang Petrus yang tadinya sudah mau kembali ke kehidupan yang lama, menangkap ikan, lupakan panggilan, tetapi kemudian karena kasih Kristus dia kembali. Dia kembali. Di dalam sejarah gereja ada sebuah kisah yang sangat mengharukan. Pada waktu itu Kaisar Nero, saudara sekalian, berencana menangkap Petrus. Murid-murid memberitahu padanya untuk melarikan diri, meninggalkan kota Roma. Dan pada waktu itu saudara, ini gak ada dalam cerita Alkitab, tetapi ini dalam sejarah ya. Waktu itu Petrus sudah
udah pergi, sudah nyampe di pintu gerbang kota Roma. Udah mau meninggalkannya. Tapi kemudian diceritakan Tuhan menampakkan diri padanya sekali lagi. Dan dia bertanya, Tuhan, kamu mau kemana? Lalu Yesus berkata kepadanya, Aku pergi untuk disalibkan kembali. Waktu Petrus mendengar ini, dia mengerti, pahamlah dia. Lalu dia membatalkan rencananya untuk pergi dan kembali ke kota Roma. Akhirnya saudara, dia ditangkap dan disalibkan. Waktu dia mau disalibkan, dia minta untuk disalibkan secara terbalik. Karena berkata, aku tidak layak disalibkan seperti Yesus Tuhanku disalibkan. Aku minta disalibkan terbalik, kepala di bawah, saudara. Saudara, itulah martir, pengorbanan Petrus, rela mati bagi Yesus. Bukan hanya Petrus, sebelumnya saudara, ya kita lihat di Alkitab Kisah Para Rasul pasal 6-8. Ada kisah tentang seorang yang bernama Stefanus. Karena imannya kepada Kristus, saudara, dia kemudian dibenci. Dia kemudian saudara sekalian dipersekusi, dilempar batu, dirajam sampai mati, saudara sekalian. Itulah yang dicatat di dalam Kisah Rasul, saudara sekalian. Lalu juga ada lagi yang namanya Yakobus. Dia juga menjadi martir, saudara. Pada waktu dia dibunuh dengan pedang sekitar tahun 44. Yaitu oleh Raja Herodes Agripa pada waktu itu. 10 tahun kemudian, saudara sekalian, kita lihat dalam sejarah gereja dicatat. Ada seorang bernama Filipus. Dia mati, martir, disalibkan, saudara sekalian. Kemudian juga ada lagi Matius. Matius juga mengalami martir. Dia dipancung kepalanya, saudara. Andreas juga mengalami hal yang sama. Disalibkan di atas kayu salib yang berbentuk X, saudara sekalian. Ada juga cerita tentang seorang bernama Andreas, murid Yesus. Dia mati diseret-seret sampai tubuhnya terkoyak, saudara. Demikian juga dengan Thomas, saudara sekalian, yang sempat ragu, yang skeptis itu. Tetapi kemudian dia mati syahid bagi Tuhan. Tubuhnya ditusuk tombak dan dilemparkan ke dalam oven yang menyala, saudara. Lukas juga menjadi martir. Digantung pada pohon zaitun di Athena. Dan masih banyak lagi, saudara. Sampai hari ini juga ada begitu banyak. Seperti lagu yang mengatakan, darah kau martir yang belum kering, yang menyirami jalan salib. Itu luar biasa, saudara sekalian. Mengapa mereka bersedia berkorban mati bagi Yesus? Karena Alkitab berkata, Tuhan lebih dulu telah mengasihi kita. Bukan kita yang telah mengasihi Tuhan, tetapi Yesuslah yang lebih dahulu mengasihi kita dan mati bagi kita. Sehingga hari ini ada banyak orang yang sungguh-sungguh situasi kondisi tertentu mereka lebih memilih untuk kehilangan nyawa daripada kehilangan Tuhannya, saudara. Saudara, hari ini kita lebih memilih apa? Saya tentunya tidak berharap saudara seperti pengalaman-pengalaman para rasul itu yang sebagian terbesar itu adalah mati syahid, menjadi martir, saudara. Saya juga tidak berharap diri saya seperti itu, saudara ya. Tapi kalau seandainya mungkin di antara kita ada diizinkan Tuhan mengalami seperti itu, kiranya kasih karunia Tuhan menguatkan dan memampukan kita, saudara. Kita boleh tidak seperti itu, saudara. Tetapi bukan berarti kita kemudian take it for granted akan kasih Tuhan. Tetap kita bisa berbuat sesuatu, rela mengasihi Tuhan, berkorban bagi Tuhan. Caranya apa, saudara? Simpel. Ada begitu banyak cara. Mungkin saudara dibenci karena saudara menjadi pengikut Kristus, saudara mungkin dikucilkan, didiskriminasi. Saudara, mana kita pilih? Perkenan manusia, penerimaan orang, atau perkenanan Tuhan? Saudara hari ini bekerja. Dalam bekerja pun kita, saudara, bisa lakukan itu sebagai pengabdian kita kepada Tuhan. Buktikan itu kasih kita kepada Tuhan dengan kita bekerja dengan jujur, bekerja dengan baik, bekerja dengan sukacita, bekerja dengan pengabdian. Dan itu adalah pelayanan juga, saudara sekalian. Tidak ada pekerjaan yang terlalu hina jikalau memang itu saudara lakukan untuk Tuhan, saudara. Apapun yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan. Itulah pelayanan saudara. Itulah bukti cinta kasih saudara. Itulah sacrifice saudara sekalian. Saudara, kita bisa lakukan itu. Saudara, setiap kali kita merasa berat, kecil hati, dan mau menyerah, sekali lagi ingatlah. Pandanglah salib Kristus. Pandanglah Yesus yang telah berkorban mati bagi kita. Pandanglah ketika dia mau berkata, seakan mengulurkan tangan berkata, inilah yang telah kuperbuat bagimu. Kedua tangan yang berlubang paku itu. Dan aku mengasihimu.
Saudara, hari ini di Jumat Agung ini, mari kita bawa segala dosa, beban, pergumulan apapun. Seperti dikatakan oleh firman Tuhan. Ya, kita tanggalkan segala beban dan dosa yang merintangi kita. Di bawah kaki salib Yesus berkata, Tuhan, penuhi aku dengan kasih-Mu. Kasih yang meringankan beban. Kasih yang membuat kita itu merasa lega. Yang membuat kita itu merasa kuat. Karena di dalam kasih menutupi banyak pelanggaran. Kasih dapat memberikan pengampunan. Kasih mengobati rasa sakit hati. Kasih melampaui segala kesalahan. Biarlah kasih Kristus memenuhi hati kita. Sebentar kita akan masuk dalam perjamuan kudus hari ini, saudara. Setiap kali kita melakukan perjamuan kudus, kita bukan hanya melakukan apa yang Tuhan perintahkan bagi kita, tapi sekaligus kita mengingat akan kasih pengorbanannya yang tiada taranya itu, saudara. Mari kita terima kasih Tuhan dalam hati kita. Siapkan hati kita, ada sebuah persembahan pujian yang akan dinyanyikan secara solo. Saya persilahkan kita ambil waktu teduh masing-masing, berdoa dengan tenang. Setelah itu kita masuk dalam perjamuan kudus. Ya, saya silakan. Behold the
Terima kasih Tuhan untuk kasih cinta-Mu yang begitu manis, indah, tak terkatakan dengan kata-kata, tak terlukiskan. Itulah yang telah Engkau nyatakan dengan bukti nyata ketika Engkau bersedia naik ke atas kayu salib. Engkau bukan mencurahkan darah-Mu, memberikan nyawa-Mu bagi setiap kami. Dan hari ini sekali lagi dalam peringatan Jumat Agung, kami memperingatinya. Sebentar kami akan bersama-sama menerima tubuh dan darah-Mu. Ya Tuhan, kiranya Engkau-lah yang terus menguatkan hati kami. Biarlah Engkau yang hadir tengah kami, melimpahkan rahmat anugerah-Mu bagi setiap kami. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus. Amin. Bersama-sama kita angkat satu pujian, karya terbesar dalam hidup ini. Dan pada petugas Jemaat yang terkasih, kita sama-sama angkat pujian ini. Kita percaya bahwa hanya di dalam Kristuslah kekuatan kita dan ada kemuliaan di balik salib. Dalam Kristus ku berikan kemuliaan atas kemenanganku. Sungguh ku terpesona akan kekuatan dan kuasa-Mu. Oh, tak dapat ku mengukurnya, namun semuanya tak dapat menyamai anugerah-Mu yang ku terima dalam Kristus. Ku harapan
harapan kita hanya di dalam Yesus. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, dengan apa kita akan membalas segala kebaikan Tuhan dan kasih Tuhan dalam hidup kita? Dengan kita mempersembahkan diri kita untuk terus mau dipakai Tuhan, menjalani pekerjaan Tuhan, dan juga menghidupi karya keselamatannya. Inilah saatnya bagi kita untuk memberikan yang terbaik bagi Tuhan lewat persembahan kita. Kita mau mengorbankan dengan segenap hati kita dan seluruh keberadaan kita lewat persembahan. Kami datang ke hadirat-Mu dengan penuh rasa syukur. Ketika kami mengingat berkat-berkat yang Tuhan sudah berikan kepada kami di hari-hari yang lalu, kami sungguh berterima kasih Tuhan. Kami datang kepadamu dengan penuh syukur karena ternyata Engkau terus memberkati kami, hari-hari kami walaupun kami merasa mungkin ada yang berat. Mungkin kami merasa bahwa dalam masa pandemi ini kondisi finansial kami tergoyang. Tapi kami tahu Tuhan bahwa Tuhan tetap memelihara kami. Dan saat ini Tuhan kami mempersembahkan yang terbaik. Kiranya Tuhan yang berkenan untuk melihat persembahan ini, berkenan melihat hati kami. Bahwa apa yang kami persembahkan ini menjadi simbol juga kami berkomitmen untuk mempersembahkan hidup kami. Untuk dipakai Tuhan, untuk kemuliaan Tuhan, untuk berkarya demi salib Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terimalah persembahan kami, terimalah rasa syukur kami ini. Haleluya, amin. Jemaat silakan untuk kembali duduk.
Shalom saudara sekalian. Saya pertama-tama mengucapkan terima kasih pada Pendeta Fransli yang sudah melayani kita semua lewat pemberitaan firman Tuhan dan juga memimpin perjamuan kudus serta mendoakan bagi kita semua. Terima kasih Pendeta Fransli yang juga didampingi oleh semua, boleh bergabung bersama beribadah di tempat kita. Tuhan memberkati pelayan Pendeta Fransli dan juga keluarga. Saya juga mengucapkan terima kasih untuk rekan-rekan yang ambil bagian di dalam penata layanan hari ini. Dan juga untuk rekan-rekan pengurus yang selalu dengan setia bersama-sama melayani, memberikan yang terbaik bagi kebangunan gerejanya. Dan mari kita menyimak beberapa hal penting yang akan kita songsong khususnya di dalam masa-masa raya Jumat Agung Paskah ini. Terus kalian jangan lupa di hari Minggu kita bersama-sama beribadah, kita akan merayakan Paskah, kebangkitan Kristus. Dan temanya adalah di penghujung atau puncak daripada tema Akulah, yaitu Akulah, kebangkitan dan hidup. Waktu dan tempat dan Bapak Ibu dan saudara sekalian yang bisa juga mengikuti melalui kanal YouTube gereja kita. Saudara sekalian, Pasutri akan mengadakan retret. Oleh sebab itu silakan Bapak Ibu yang hadir hari ini bisa berkenan mampir di bawah untuk bertemu dengan rekan-rekan pengurus untuk menyatakan komitmennya mengikuti retret Pasutri 15 sampai 16 Mei nanti. Dan tentunya ini sangat penting, sangat berguna di dalam memperkaya kehidupan pernikahan kita. Saudara sekalian, ingatkan juga bagi anak cucu kita untuk hari Minggu nanti mengikuti satu ibadah perayaan Paskah dengan tema Hip Hip Hore, Yesus menang. Saudara sekalian bisa mengajak mereka untuk membukakan kepada mereka channel YouTube ataupun melalui Zoom dan Lause-Lause akan melayani mereka semua. Saudara sekalian, mari kita bersama-sama berdoa. Ada hal yang saya rindu untuk kita doakan bersama, yaitu panggilan kita sebagai saksi. Martir berasal dari kata marturia, merupakan salah satu panggilan gereja selain memproklamasikan Injil, kerigma, atau sebagai alat-alat di tangan Tuhan untuk menolong sesama lewat diakonia. Dan marturia ini menjadi panggilan yang sangat relevan dengan kondisi kita hari ini. Melalui pandemi 2 tahun lebih, bagaimana kehidupan Kristen kita? Apakah kita sudah menjadi terang dan garam? Mari dengan iman menyerahkan hidup kita kepada Tuhan dan percaya kepadanya, maka kita yakin bahwa Dia akan bertindak. Kita doakan di tengah kondisi sulit, kita tetap menyatakan bahwa kita anak Tuhan yang hidup di dalam kebenarannya. Dan yang kedua, mari kita doakan gereja agar momen-momen ini menjadi momen-momen kebangunan rohani. Momen-momen kita diingatkan kembali akan karya Kristus yang besar itu di dalam kehidupan setiap kita. Saya undang kita semua bangkit berdiri, kita berdoa. Terima kasih Tuhan kalau kami dipanggil untuk menjadi terang dan garam dunia. Kami sungguh bersyukur untuk hak istimewa yang Tuhan percayakan kepada setiap kami. Biarlah ini tidak lepas dari perjalanan hidup Kristen kami, tetapi kami menyatakannya dengan terang yang ada pada kami, dengan rasa yang ada pada kami. Sebagai panggilan kami, sebagai gereja Tuhan, menyatakan kesaksian. Di tengah kondisi sulit, biarlah kami boleh menawarkan sesuatu yang baik, sesuatu yang menjadi solusi bagi saudara-saudara kami. Dan karena itu ya Tuhan, ingatkan kami terus akan panggilan kami ini di dalam menjalani hidup Kristen kami. Dan kami juga bersyukur ya Tuhan, kalau Tuhan terus memberkati kami lewat firman Tuhan, lewat persekutuan, lewat ibadah. Dan kami rindu ya Tuhan itu terus membangun kehidupan kerohanian kami. Agar di tengah pandemi justru kami datang bergantung
kami justru menemukan Tuhan yang dekat dengan kami. Bukan kami menjauh dari Tuhan. Oleh sebab itu ya Tuhan, biarlah kami menjalani kehidupan kami dengan terus menjadi saksi Tuhan. Membangun kehidupan rohani kami. Dan menjadikan momentum ini, ketika kami mengingat pengorbanan Kristus, kami dibangkitkan, kami dibangunkan, kami ingat kembali tujuan hidup kami, yaitu merespon anugerah Tuhan itu dengan hidup memuliakan Tuhan, dengan hidup untuk menggenapkan kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami. Inilah doa kami sebagai gereja ya Tuhan, dan hanya di dalam Kristus kami naikkan doa ini. Amin. Saudara sekalian, ayat pengutusan bagi kita semua terambil dari Filipi pasalnya yang keempat, ayat 19 sampai dengan 20. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus. Dimuliakanlah Allah dan Bapa kita selama-lamanya. Amin. Doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat sumber berkat. Puji Allah, puji Sang Penebus, puji Allah, puji Allah sumber berkat. Puji Allah, puji Allah, puji Sang Penebus, puji Allah, puji Allah sumber berkat. Saudara sekalian, biarlah karya pengorbanan Kristus senantiasa menginspirasi setiap kita untuk terus berjalan bersamanya, menjadi saksinya dengan pertolongan kasih daripada Allah Bapa, anugerah daripada Kristus, topangan daripada Allah Roh Kudus, berkat-berkat daripada Allah Tritunggal itu senantiasa memampukan setiap kita untuk berjalan setia sekarang dan selama-lamanya. Amin. Silakan duduk saudara sekalian, ibadah kita selesai. Tuhan memberkati.